Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak tetap semangat ya belajarnya. Meskipun kita hanya belajar lewat daring, harus tetap semangat. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, Nak. Jika keluar rumah, tetap memakai masker. Sering-sering cuci tangan dan hindari keramaian. Artinya, jika tidak ada hal yang penting, jangan keluar rumah. Anak-anak, seperti biasanya, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya kita mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, pembelajaran kita yang pertama yaitu tentang Quran Surat At-Tin. Di mana nantinya setelah kita belajar Quran Surat At-Tin, diharapkan yang pertama, anak-anak akan bisa membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, anak-anak akan bisa menulis Quran Surat At-Tin dengan baik dan benar. Yang ketiga, diharapkan anak-anak nanti dapat menghafal Quran Surat At-Tin dengan benar dan lancar. Dan yang terakhir, yang keempat, diharapkan pula nantinya setelah kita belajar Surat At-Tin, anak-anak bisa memahami isi kandungan Quran Surat At-Tin dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, tentunya kalian di rumah punya Al-Quran kan? Yuk, jangan biarkan Al-Quran kita tidak terbaca, Nak. Semakin sering kita membaca, semakin besar pula pahala dan manfaatnya. Bu Irum doakan, kelak kalian menjadi generasi Qur'ani yang mampu berpikir dan bertindak sesuai anjuran Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Nah, tahukah kamu, Nak? Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong orang manusia yang beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita hingga hari kiamat nanti. Jadi, kita harus bersyukur, yaitu dengan cara banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, di kelas 5 ini, kita sudah mulai belajar membaca Al-Quran secara tartil. Nah, bisa kalian simak. Apa itu tartil? Tartil adalah membaca secara perlahan dan sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Jadi bacanya tidak boleh cepat-cepat, bacanya cukup perlahan-lahan. Tapi diingat yang terpenting itu sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Kita mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 kemarin, kalian sudah Bu Irum ajarkan baik itu makhraj maupun tajwid ya, Nak. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Quran, tolong dipraktekkan yang sudah kalian pelajari. Anak-anak, sebelum kita belajar membaca Quran Surat At-Tin, kita lebih mengenal dulu tentang Surat At-Tin. Ya, bisa kalian simak. Quran Surat At-Tin artinya buah tin. Nama At-Tin diambil dari ayat yang ke-1 atau ayat yang pertama. Surat At-Tin jumlahnya 8 ayat. Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah, yang artinya surat At-Tin itu termasuk surat Makkiyah. Jika turun di kota Madinah, maka disebut surat Madaniyah.
Ini sudah saya sampaikan dan sering saya ulang ya nak, Makkiyah dan Madaniyah. Selanjutnya urutan surat At-Tin itu dalam Al-Quran itu terletak surat yang ke-95. Oke anak-anak, mari kita mulai belajar membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Ingat, membacanya dengan tartil. Apa tadi? Tartil adalah membaca secara perlahan dan sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Bu Irum harapkan bacaan kalian nantinya lebih baik daripada bacaannya Bu Irum. Dan harus lebih baik. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun. Nah, anak-anak, bacaan wa langsung disambung dengan bacaan tak yang ditasdid, nak. Sehingga alif lamnya di sini tidak terbaca. Ya. Ini namanya bacaan idgham syamsiyah. Jika ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf idgham syamsiyah, maka alnya tidak terbaca atau langsung disambung bacaannya dengan huruf yang bertasdid. Apa aja huruf idgham syamsiyah? Nanti kalian lihat di buku ya, nak. Kita lanjut. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Nah, di sini ada alif lam, al. Ada al bertemu dengan huruf ba. Huruf ba itu termasuk huruf idhar qamariyah, maka alnya terbaca. Nanti untuk huruf idhar qamariyah, apa saja kalian lihat di buku kalian masing-masing. Kita lanjut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ilsana. Nah, ini ada bacaan nun mati bertemu dengan sin. Apa? Masih ingat nggak? Iya, betul. Bacaan ikhfa. Fi ahsani. Di sini ada bacaan matna. Ada matobi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Maka matnya namanya mat jaiz munfasil. Bacanya dipanjang 5 harokat atau 2,5 alif. Kita lanjut. Tsumma radadnahu asfala safilina illa. Nah, di sini ada mim yang ditasdid, nak. Masih ingat? Jika ada mim ditasdid atau nun ditasdid, maka dibaca gunnah. Oke? Kita lanjut. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, amilus so, ada alif lam bertemu dengan huruf shad. Nah, huruf shad itu termasuk huruf idgham syamsiyah. Maka alnya tidak terbaca. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui ciri-ciri untuk membedakan idhar qamariyah dan idgham syamsiyah itu secara gampangnya, nak. Itu kalian lihat
huruf sesudah sesudah alif lam itu, jika hurufnya ditasdid, maka itu bacanya langsung. Alnya tidak dibaca, tidak terbaca. Yang artinya bacaan idgham syamsiyah. Nah, jika alif lam atau alnya itu ada harokatnya dan sesudahnya itu hurufnya tidak bertasdid biasanya. Nah, itu dibaca alnya terbaca. Namanya bacaan idhar koma ria. Seperti itu. Kita lanjut ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, biddin. Kan dalnya ditasdid toh. Jadi, ini adalah ciri-ciri bacaan idgham syamsiyah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ahkamil hakimin. Nah, ini idhar syamsiyah. Oke. Alnya ada harokatnya. Huruf sesudah alif lam atau huruf sesudah al ini tidak ada tasdid, maka alnya terbaca dan dibaca izhar qamariyah. Jelas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah belajar membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Nah, anak-anak, ini ada tugas buat kalian. Tapi Bu Irum harap kalian mengerjakannya dengan senang hati dan ikhlas. Sehingga nantinya kalian akan tercatat sebagai amal soleh. Oke anak-anak, tugas yang pertama yaitu bacalah Quran surat At-Tin secara tartil. Ingat, secara tartil. Apa tartil tadi? Membaca secara perlahan, sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Jadi kalian nanti bacanya jangan cepat-cepat. Bacanya perlahan saja dan diperhatikan tajwid dan makhrajnya. Oke? Selanjutnya, bacaan kalian tadi tolong direkam lewat HP. Boleh berupa rekaman suara atau berupa video. Terserah ya, Nak. Kemudian, hasil rekaman suara atau video itu kalian kirim di Classroom. Yang tadi malam Bu Irum suruh untuk mendownload aplikasi Classroom di HP masing-masing. Oke? Terima kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.